Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Sofila dari jurusan Tadris IPS kelas 6C. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mata kuliah Geografi Perspektif Global, di mana materi tersebut yaitu tentang wilayah Amerika Selatan, khususnya negara Kolombia, negara Guyana, negara Paraguay, dan negara Peru. Yang pertama yaitu negara Kolombia. Republik Kolombia ialah sebuah negara di barat laut Amerika Selatan yang hutannya lebat. Sekitar 72% merupakan area hutan. Kolombia adalah negara terbesar ke-26 di dunia dan negara keempat terbesar di Amerika Selatan setelah Brazil, Argentina, dan Peru, dengan area lebih dari 2 kali negara Prancis. Di Amerika Latin, negara ini juga negara ketiga untuk jumlah populasi setelah Brazil dan Meksiko. Kolombia juga merupakan kekuatan menengah dengan populasi kedua terbesar yang berbahasa Spanyol di dunia setelah Meksiko. Dikenal karena kebudayaannya dan juga merupakan pusat industri manufaktur terbesar di Amerika Selatan. Kolombia juga merupakan negara keragaman etnik yang bervariasi di lintas selatan, di mana ini merupakan hasil dari migrasi berskala besar abad ke-20, dan sejak saat itu negara ini mendapatkan penambahan jumlah populasi yang drastis. Selanjutnya yaitu letak astronomis negara Kolombia. Negara Kolombia terletak di antara 12 derajat lintang utara hingga 4 derajat lintang selatan dan 60 derajat bujur barat hingga 79 bujur barat. Luas wilayah negara Kolombia yaitu 1.138.914 km persegi. Letak geografisnya, Kolombia dibentuk oleh 2 lempeng, yaitu lempeng Lautan Pasifik dan Laut Karibia, dengan area seluas 660 km persegi, dan yang kedua yang terbentuk oleh pegunungan Andes dan lempeng Llanos. Batas negara Kolombia. Kolombia berbatasan dengan Laut Karibia di sebelah utara dan barat laut, Venezuela dan Brazil di timur, Peru dan Ekuador di selatan, dan Panama dan Samudra Pasifik di barat. Mata uang negara ini yaitu peso, bahasa resmi Spanish dan Guarani. Iklim di negara Kolombia iklimnya tropis, ada 2 musim, yaitu musim hujan dari bulan Maret hingga bulan Juni, dan musim kering terjadi pada bulan Desember sampai Maret dan Juli sampai Agustus. Sumber perekonomiannya minyak bumi, gas alam, batu bara, biji besi, nikel, emas, tembaga, dan lain-lain bisa kalian lihat di sini. Yang selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan negara Kolombia. Pemerintah Kolombia mengambil bentuk kepresidenan demokrasi, perwakilan republik yang ditetapkan oleh Konstitusi Kolombia pada tahun 1991. Pemerintah Kolombia terbagi 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan lembaga kontrol dan lembaga pemilihan khusus. Presiden Kolombia adalah puncak eksekutif tertinggi di Kolombia dan juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dengan kekuasaan administratif, diikuti oleh wakil presiden dan kementerian Kolombia. Negara Kolombia ini menganut sistem liberal dan dalam ekonominya. Hal ini yang menjadi persaingan untuk masyarakat sangat tinggi dalam mendapatkan ekonomi yang baik. Di Kolombia, pekerja terbagi menjadi 2, yaitu pekerja biasa dan pekerja buruh. Sayangnya, sistem ekonomi ini yang menjadikan pemerataan pendapatan sangat sulit dan terjadi monopoli yang besar. Hal ini menyebabkan negara Kolombia masih masuk jajaran negara berkembang. Yang kedua yaitu negara Guyana. Republik Kooperatif Guyana
dahulu bernama Guyana Britania, adalah sebuah negara di pesisir utara Amerika Selatan. Guyana merupakan satu-satunya negara di kawasan itu yang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Dan Guyana berbatasan dengan Suriname di sebelah timur, Brasil di selatan, Venezuela di barat, dan Samudra Atlantik di utara. Eksploitasi bauksit dan industri aluminium telah mengurangi ketergantungan negara ini kepada pertanian tradisional semata-mata. Yang selanjutnya yaitu letak astronomis. Negara Guyana ada di antara 1 derajat lintang utara hingga 9 derajat lintang utara dan 56 bujur barat hingga 62 derajat bujur barat. Ada gunung berapi vulkanik dan air terjun di Guyana, termasuk air terjun Kaieteur yang diyakini sebagai air terjun terbesar di dunia. Beberapa gunung tertinggi di Guyana antara lain Gunung Ayagana, Monte Caburay, dan Gunung Roraima. Di perbatasan Brasil, Guyana, Venezuela, dan di bagian pegunungan Pakaraima yang merupakan gunung tertinggi di Guyana. Selanjutnya, Guyana adalah negara Amerika Serikat yang mencakup 214.969.000 km persegi, di mana 8,43% adalah air dan 196.849 km persegi adalah tanah. Ini menjadikan negara Guyana menjadi negara ke-83 terbesar di dunia dan sedikit lebih kecil dari Idaho. Guyana memiliki ketinggian rata-rata 207 meter di atas permukaan laut. Negara Guyana memiliki iklim tropis yang panas dan lembab dengan 2 musim, yaitu hujan dari bulan Mei hingga Agustus dan kemarau dari bulan November hingga Januari. Pemerintahan negara Guyana adalah negara merdeka, sehingga Guyana memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1966. Konstitusinya terakhir diratifikasi pada tahun 1980. Guyana adalah negara demokrasi perwakilan parlemen. Konstitusi negara kemungkinan sistem multipartai. Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan. Gedung negara yang terletak di Gergoton sebelumnya adalah kediaman resmi Gubernur Guyana, Inggris, dibangun pada tahun 1858. Paraguay. Paraguay adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang terkurung daratan dan berada di 2 sisi sungai Paraguay. Secara astronomis berada di antara 19 derajat lintang selatan hingga 20 derajat lintang selatan dan 54 derajat hingga 63 derajat bujur barat. Berbatasan dengan Argentina di sebelah selatan dan barat daya. Paraguay juga berbatasan dengan Brasil di timur dan timur laut serta berbatasan dengan Bolivia di sebelah barat daya. Negara ini kadang disebut sebagai Corazon de Sudamerica atau jantung Amerika Selatan. Di negara ini terdapat sungai Paraguay. Paraguay beribu kota di Asunción yang juga merupakan kota terbesar di negara itu. Mayoritas penduduk negaranya beretnis mestizo yang mencapai 95% dari total populasinya serta suku-suku lainnya yang hanya 5%. Bahasa resminya adalah bahasa Spanyol dan bahasa Guarani yang merupakan bahasa asli penduduk setempat. Sedangkan bahasa Spanyol menjadi salah satu bahasa resmi dikarenakan memang negara Spanyol dulu negara Spanyol sempat menjajah negara Paraguay. Pada tahun 2009, jumlah penduduk Paraguay diperkirakan sebanyak 6,5 juta jiwa yang kebanyakan terkonsentrasi pada bagian
tenggara negara ini. Ibu kota dan kota terbesarnya Asuncion merupakan tempat tinggal bagi hampir sepertiga penduduk Paraguay. Paraguay memiliki iklim dua, yaitu iklim subtropis, lembab, dan iklim tropis bagian timur dan iklim tropis bagian rumput di bagian barat. Pada musim panas, suhu dapat mencapai hingga 45 derajat Celcius dan pada musim dingin, suhu terendah dapat mencapai di bawah 0 atau min. Sistem pemerintahan di negara Paraguay yaitu adalah sistem pemerintahan republik presidensial, yang mana kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Presiden Paraguay dipilih langsung pada pemilihan umum presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Saat ini Presiden Paraguay dijabat oleh Presiden Mario Abdo Benitez sejak 15 Agustus 2018 dan Paraguay merupakan negara yang masih berkembang. 4. Yaitu negara Peru. Republik Peru adalah sebuah negara di Amerika Selatan bagian barat, berbatasan dengan Ekuador dan Kolombia di utara, Brasil di timur, Bolivia di timur tenggara dan selatan, Chili di selatan, dan Samudra Pasifik di barat. Peru merupakan negara yang kaya dalam budaya antropologi dan negara dikenal sebagai tempat lahir kerajaan Inca yang beribu kota di Machu Picchu. Letak astronomis negara Peru yaitu 12 derajat hingga 36 derajat lintang utara dan 77 derajat hingga 42 derajat bujur timur. Titik koordinat yaitu 12 derajat, 2, 36 derajat lintang utara, 77 derajat hingga 42 derajat bujur timur. Luas wilayahnya yaitu 1.285.220 km persegi. Iklim di negara Peru yaitu tergantung pada wilayah dan musim. Iklim Peru bervariasi. Secara umum, bulan-bulan antara Januari dan Maret merupakan musim barat. Wilayah pantai terik selama periode ini, tetapi lebih beriklim pada waktu lain berkat Lagarua. Bagian barat kemiringan Andes, sementara itu hangat dan kering untuk bagian yang lebih baik dari tahun alternatif. Di sisi timur Andes barat curah hujan terjadi karena musim hujan, memperluas baik ke April. Suhu turun terutama pada malam hari saat Anda melakukan perjalanan sampai ke pegunungan. Jumlah penduduk Peru sebanyak 31.036.656 jiwa berdasarkan data estimasi Juli 2017. Mayoritas penduduknya adalah etnis Amerika Indian, yaitu sebanyak 45%, dan etnis campuran Amerindian dengan kulit putih sebanyak 37%. Sisanya etnis kulit putih, kulit hitam, Jepang, dan Tionghoa. Agama Katolik Roma merupakan agama sebagian besar penduduk Peru, sebanyak 81,3%. Peru merupakan 3 bahasa resmi yaitu Spanyol, bahasa Quechua, dan bahasa Aymara. Yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahan negara Peru. Yang dianut oleh negara Peru adalah sistem pemerintahan republik presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Presiden Peru dipilih secara langsung oleh rakyatnya untuk masa jabatan selama 5 tahun. Saat ini Presiden Peru adalah Presiden Pedro Pablo Godard yang menjabat sejak 28 Juli 2016. Di bidang perekonomian, Peru memiliki pendapatan domestik bruto berdasarkan paritas daya beli sebesar 400,6 miliar dengan pendapatan per kapita sebesar 12.900 US dollar. Industri ini penting bagi perekonomian Peru, diantaranya seperti pertambangan dan pengelolaan mineral, baja, fabrikasi besi, pengolahan minyak, gas alam, perikanan, semen, gelas, tekstil, pakaian,
pengolahan, makanan, bir, minuman ringan, karet, permesinan, dan kimia. Pertumbuhan perekonomian Peru pada 2016 adalah sebanyak 4%. Namun, negara Peru masih merupakan negara berkembang. Presentasi dari saya ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi